warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Abdurrahman Wahid dan teman saya Radatul Firdaus. Saya Muhammad Faiz Alim Zamani. Kami sebagai kelompok 7 akan menjelaskan tugas dari mata pelajaran morfologi yang judulnya infleksi dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, lanjut. Langsung saja. Infleksi. Infleksi adalah pembentukan kata baru yang dihasilkan dari proses morfemis sehingga tidak mengubah kelas katanya. Maksudnya, infleksi merupakan pembentukan kata baru yang dihasilkan dari proses morfemis sehingga tidak mengubah kelas katanya. Infleksi juga dapat diartikan sebagai proses morfologis yang menghasilkan bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah kelas kata yang sama dengan kata lain. Infleksi adalah bentuk-bentuk yang berbeda dari kelas kata yang sama. Begitu. Selanjutnya kita lanjut dengan teman saya. Jadi menurut Chir, pada tahun 2015 dalam pembentukan kata infleksi identitas leksiasi, kata yang dihasilkan sama dengan identitas leksikal bentuk dasarnya. Jadi pembentukan kata Inggris dari dasar white menjadi whites. Jadi jelas ya, peranannya itu ada white dan juga whites. Ada desis dari kata belakang daripada whites. Pembentukan kata infleksi karena baik white maupun whites adalah sama-sama verb atau kata lainnya adalah kata kerja. Masalah kita sekarang, apakah dalam bahasa Indonesia ada kasus infleksi dalam pembentukan kata? Pada hemat kami ada. Pembentukan kata membeli dari dasar beli adalah kata sebuah kasus infleksi. Kajian infleksi pada awalnya terdapat pada tata bahasa tradisional bahasa-bahasa Indo-Eropa. Kajian infleksi bermanfaat untuk pemberian morfologi bahasa infleksi. Menurut Chir, kata-kata dalam bahasa berfleksi untuk dapat digunakan dan dalam kalimat harus disesuaikan bentuknya dengan kategori-kategori gramatikal yang berlaku dalam bahasa itu. Jadi begini, menurut Chir itu di sini dari kata bahasa Inggris, tepatnya yaitu kata white menjadi white. Jadi ada perbedaannya. Memang benar di situ sama-sama verb. Tentunya sama-sama verb. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang tadinya verb 1 yaitu white yang kemudian menjadi verb is atau s menjadi whites. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi menurut dia kata daripada white dan whites itu kalau dalam bahasa Indonesia ada kayak pemborosan kata lah, ibaratnya seperti itu. Pembentukannya kan membeli yang asalnya beli gitu loh. Jadi kalau white itu gambarannya ya ada membeli dan juga beli. Jadi kalau white itu nulis, kalau whites itu menulis. Jadi begitu ya, hematnya begitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ketika dalam bahasa Inggris ada imbuhan, berarti artinya juga berbeda. Jadi di situ kan ada dua kata, di mana yang pertama ada white dan juga white. Contoh lagi ya, kayak tag yang kemudian menjadi text. Beda ya, tag menjadi tag. Yang tag itu ambil, teks mengambil. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya.
Jadi kalau menurut Chair di sini, kalau saya simpulkan, dia berpendapat bahwasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada hemat kata gitu. Pembentukan kata membeli dan dasar beli adalah sebuah kasus infleksi, gitu loh. Jadi seperti itu. Kajian infleksi pada awalnya terdapat pada tata bahasa tradisional bahasa-bahasa Indo-Eropa. Kajian infleksi bermanfaat untuk pemberian morfologi bahasa. Nah, jadi antara bahasa Indonesia juga dengan bahasa Eropa itu ada berkesinambungan lah yang pasti ya. Juga menurut Verhan di sini, fleksi kata kerja disebut konjung, fleksi kata benda, kata sifat dan kata ganti disebut deklinasi. Konjungsi adalah perubahan infleksi verb, sedangkan deklinasi perubahan infleksi pada kelas kata lain selain kata verb seperti kelas kata pronomina, nomina, adjektif. Perlu diketahui bahwa konjungsi dan deklinasi merupakan suatu hal yang terdapat dalam infleksi. Karena konjungsi ini bukan konjungsi, kayaknya conjunction. Dan deklinasi merupakan proses morfologi dalam infleksi. Jadi begitu. Jadi pada intinya kesimpulannya itu adalah di sini tentang hemat kata lah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hemat kata. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada yang salah atau kekeliruan dalam penjelasan, mohon dimaklumi karena saya masih amatir atau pelajar. B. Kasus infleksi. Kasus infleksi dalam bahasa Indonesia hanya terdapat dalam bentuk verba transitif, yaitu dengan prefiks me untuk verba transitif aktif, dengan prefiks di untuk verba transitif pasif tindakan, dengan prefiks ter untuk verba transitif pasif keadaan, dan dengan prefiks zero untuk verba imperatif. Bentuk dasarnya dapat berupa: yang pertama, pangkal verba akar yang memiliki komponen makna atau sasaran seperti akar, baca, beli, dan tulis. Yang kedua, pangkal bersufiks kan seperti selipkan, daratkan, dan lawankan. Yang ketiga, pangkal bersufiks i seperti tangisi, lalui, dan nasihati. Pangkal prefiks per seperti perpanjang, perluas, pertinggi. Pangkal berkonfiks per kan seperti persembahkan, pertemukan, dan pertukarkan. Pangkal berkonfiks per i seperti perbaiki, perbarui, dan persetujui. Keenam tipe pangkal itu dapat diberi afiks me, di, ter, dan zero. Misal, me, di, ter, baca; me, di, ter, selipkan; me, di, ter, nasihati; me, di, ter, perpanjang; me, di, ter, persembahkan; me, di, ter, perbaiki. Dari contoh-contoh di atas tampak jelas bahwa bentuk dasar dalam hal ini disebut pangkal atau stem. Dalam kategori verba dan kata yang dibentuk pun berupa verba. Afiks mana yang harus digunakan tergantung pada modus kalimat yang akan dibuat. Prefiks me untuk kalimat aktif transitif, prefiks di untuk kalimat pasif tindakan, prefiks ter untuk kalimat pasif keadaan, dan prefiks zero untuk kalimat imperatif. Baik, saya lanjut. Dari kesimpulannya, yaitu pertama, dari pengertian infleksi dapat disimpulkan bahwa infleksi merupakan pembentukan kata yang dihasilkan dari proses morfemis sehingga tidak mengubah kelas katanya. Yang kedua, dalam kasus infleksi dapat disimpulkan bahwa kasus infleksi hanya
terdapat dalam verba transitif baik prefiks me, di, ter, dan zero. Begitu dari kesimpulan dari kami. Cukup sekian saja. Bila ada kesalahan dari kami selaku kelompok 7, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.